Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, kali ini saya sudah berada di kolam air deras yang berada di Cisepan, Kecamatan Cisalak. Dan untuk sumber utama airnya, ini aliran yang sangat stabil dan besar sekali. Dan kita lihat pemasukan airnya atau debit airnya. Nah, ini pemasukan utamanya, gengs. Nah, ini tuh stok balok kalau bahasa kolamnya mah. Jadi kalau musim kemarau, ininya dibendung, gengs. Jadi alirannya tetap stabil ke sini. Tapi kalau musim hujan nggak perlu karena memang arus derasnya sangat kencang gitu, gengs. Cakep ya, gengs. Hari ini kegiatan kita mau ngasih pakan skin. Ngasih pakan ikan mas jumbo yang gila-gilaan bobotnya. Nah, itu teman saya. Dan sedikit gambaran, ini ikannya yang belum dikasih makan. Jumbo-jumbo, geng. Dan ini jumbo yang super premium. Mungkin kalau orang awam itu lihat ikan biasa aja gitu, geng. Yang penting ikan. Tapi kalau mendalami itu ada yang kualitas super atau premium atau biasa aja gitu, geng. Nah, ini bakalan indukan 1 kiloan. Dan ini yang jumbonya. Ini yang jumbo-jumbonya, geng. Channel kita. Hari ini kita ada di salah satu kolam spesial yang isinya bukan ikan biasa. Pertama-tama, kita mulai dulu dengan ngasih pakan ikan mas hair atau yang sering juga disebut ikan dewa. Ikan mas hair ini termasuk ikan yang sangat istimewa. Di beberapa daerah bahkan dianggap ikan sakral. Nama ilmiahnya dikenal sebagai tor dan ikan ini memang terkenal mahal banget harganya. Kenapa mahal? Karena pertumbuhannya sangat lambat dan budidayanya tidak semudah ikan mas biasa. Biasanya ikan seperti ini lebih banyak untuk kebutuhan ekspor atau kolektor. Bahkan ada yang kirim ke luar negeri. Ini contohnya, gengs. Umur 3 tahun baru segede ini. Harusnya, kata pemilik kolam, sudah bisa nyampe 3 kiloan kalau perawatannya maksimal. Tapi karena memang tidak terlalu keurus secara intensif, pertumbuhannya jadi agak tertahan. Nah, disitulah tantangannya. Ikan mas hair ini beda dengan ikan konsumsi biasa. Dia butuh perhatian ekstra, kualitas air yang bagus, dan manajemen pakan yang tepat. Karakter ikan mas hair ini juga unik. Gerakannya tenang tapi kuat. Sisiknya besar, badannya kokoh, dan punya nilai jual tinggi. Jadi wajar kalau harganya bisa jauh di atas ikan konsumsi biasa. Ini bukan ikan untuk sembarang orang pelihara, karena perputaran modalnya lama. Tapi kalau sudah berhasil, hasilnya juga sebanding. Nah, sekarang kita lanjut, gengs, ke bagian yang bikin mata melotot. Kita lanjut ngasih pakan ikan mas jumbo. Beh, ini mah kualitas premium. Lihat tuh, bentuknya panjang-panjang, ramping, padat. Ini tipe yang paling disukai owner pemancingan. Kenapa? Karena tarikan dan gerakannya lincah banget. Kalau ikan mas jumbo bentuknya panjang dan ideal, itu yang dicari. Bukan cuma besar, tapi juga proporsional. Di kolam ini ukurannya mulai dari 2 kiloan sampai ada yang 8 kiloan per ekor. Bahkan yang di bawah sana masih ada yang lebih gede lagi. Katanya ada yang tembus 10 kilo ke atas. Gokil banget sih ini stoknya. Untuk pakannya sendiri, pakai Sinta tenggelam Mince 3 protein 30%. Dari dulu sudah pakai pakan ini dan terbukti hasilnya konsisten. Dagingnya padat, pertumbuhan stabil, dan daya tahan tubuhnya bagus.
Dan hampir semua isi kolam ini full ikan mas jumbo, kecuali tadi ikan mas hair. Kolamnya juga lumayan besar, 4 meter kali 10 meter dengan kedalaman 2 meter. Airnya memang kelihatan tidak jernih ya gengs, tapi menurut pemiliknya, ikan mas jumbo justru lebih kuat daya tahan tubuhnya di kondisi air seperti ini. Kalau ikan dari sini dipindahkan ke kolam yang jernih, tidak masalah. Tapi kalau sebaliknya, dari air jernih dipindahkan ke air seperti ini, justru dikhawatirkan tidak kuat adaptasinya. Kolam ini salah satu distributor ikan mas jumbo di Subang, tepatnya di Kecamatan Tanjung Siang. Di sini bukan cuma 1-2 kolam, tapi puluhan kolam yang dihuni ikan mas jumbo. Dan yang di bawah sana, stoknya masih banyak lagi. Ukurannya juga lebih ekstrem. Jadi memang ini pusatnya ikan mas jumbo di daerah sini. Buat kalian yang suka konten perikanan, budidaya, dan info harga pasar, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kolam-kolam terbaik seperti ini. Support kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini ke depannya. Sekarang kita bahas sedikit keunggulan ikan mas jumbo di pasaran. Kenapa banyak yang fokus ke jumbo? Karena pasarnya relatif stabil, saingannya kecil. Tidak semua petani berani main di segmen jumbo karena butuh waktu lama, butuh kolam luas, pakan banyak, dan modal besar. Jadi otomatis pemainnya tidak sebanyak ikan konsumsi ukuran pasar. Permintaan dari pemancingan juga terus ada. Owner pemancingan selalu cari ikan yang ukurannya beda, yang bisa bikin sensasi strike lebih kuat. Ikan mas jumbo ini punya nilai prestis tersendiri. Semakin besar dan semakin bagus bentuknya, semakin tinggi nilai jualnya. Tapi perlu digarisbawahi gengs, usaha seperti ini butuh modal yang jauh lebih besar daripada budidaya ikan mas biasa. Perputaran modalnya lama, risiko juga ada. Kalau salah manajemen pakan, salah kualitas air, atau salah perawatan, kerugiannya bisa besar. Karena itu, usaha ikan mas jumbo ini tidak direkomendasikan untuk pemula yang belum punya pengalaman. Minimal harus paham dulu dasar-dasar budidaya ikan mas, manajemen air, manajemen pakan, dan perhitungan biaya operasional. Jangan langsung tergiur harga jual tinggi tanpa hitung-hitungan matang. Semakin besar ukuran ikan, semakin besar juga biaya perawatannya. Tapi kalau dikelola dengan benar, hasilnya memang menggiurkan dan pasarnya jelas. Akhir kata gengs, budidaya itu bukan cuma soal tebar benih dan kasih pakan, tapi soal kesabaran, konsistensi, dan perhitungan. Dari ikan mas hair yang mahal dan lambat pertumbuhannya, sampai ikan mas jumbo premium yang jadi primadona pemancingan, semuanya punya karakter dan segmennya masing-masing. Semoga usaha para petani selalu diberi kelancaran, ikan-ikannya sehat, pertumbuhannya maksimal, dan harga pasar